Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jejak Si Mirza yang membahas berbagai hal, misteri, teknologi, horor, sejarah, biografi, berita dan lainnya. Mohon subscribe dan bunyikan loncengnya supaya dapat notifikasi dari video saya. Hari ini saya akan membahas tentang kisah korban pembantaian PKI dan lantunan azan di dalam sumur. Mereka tak segan-segan membantai ulama kiai dan santri pesantren. Pada hakikatnya pembantaian ini merupakan bagian dari upaya PKI untuk menghilangkan pengaruh Islam di masyarakat. Para kiai, ulama dan para santri di pesantren dikurung di masjid yang saat itu masih berfungsi dan lalu dibakar sampai mati hanya karena mereka membenci Islam. Anggota PKI, mereka tidak suka dengan masyarakat Masyumi. Semua pimpinan Masyumi dan PNI dibunuh dengan cara yang tidak manusiawi. Pembunuhan brutal dilakukan, termasuk dilakukan pemisahan badan dari kepala. Mereka yang tewas ditinggalkan di jalanan kota Madiun. Banyak darah warga membanjiri kota Madiun hanya dalam beberapa hari. Banyak mayat memenuhi beberapa wilayah dengan bau anjir dan sumur-sumur yang telah disiapkan dipenuhi darah banyak korban pembantaian tersebut. Setelah berhasil merebut Madiun, PKI pindah ke pondok pesantren Sabil Muttaqin, lebih dikenal dengan pondok pesantren Takaran. Pesantren Takaran merupakan pesantren paling bergengsi di wilayahnya pada masa Kiai Imam Mursyid Muttaqin. Jumlah korban pembantaian belum bisa diketahui secara pasti, melainkan sumur tua dan parit pembantaian yang digunakan komunis. Pada saat itu, digelar saat salat Jumat pimpinan pondok pesantren Takaran. Kiai Imam Mursyid dikunjungi oleh anggota PKI. Ketika salah satu santri pondok pesantren Takaran didatangi pimpinan PKI, pimpinan Takaran diajak keluar musola kecil untuk berceramah tentang PKI versi Republik Soviet Indonesia. Saat itu, pesantren dikepung ratusan orang PKI yang mengenakan pakaian hitam dan ikat kepala merah, serta membawa senapan. Di antara kelompok PKI adalah salah satu mantan santri pondok pesantren Takaran. PKI mulai menangkap para santri, dimulai dengan penangkapan sepupu Imam Mursyid, yaitu Kiai Muhammad Nur. Di antara kelompok PKI ada salah satu mantan santri pondok pesantren Takaran yang bernama Ilyas alias Sipit. Ia bertemu dengan pemimpin PKI Suhud. Keduanya mengunjungi Kiai Imam Mursyid dengan dalih undangan untuk berunding mengenai Republik Soviet Indonesia. Bahkan, Kiai Imam Mursyid sempat curiga dengan ajakan tersebut dan tidak lagi mempercayai mantan muridnya itu. Ketika Imam Mursyid bertanya kepada Kamil tentang sifat Sipit, timbul keraguan mengenai niat Sipit. Saat itu, Kamil mengungkapkan dirinya sudah tidak bisa lagi mempercayai Sipit karena sudah tidak pernah sholat. Namun dengan intrik, akal bulus licik Suhud dan Sipit, Kiai Imam Mursyid akhirnya bersedia untuk berunding dengan PKI. Setelah berhasil menculik Kiai Imam Mursyid, PKI kembali melancarkan rencana jahat. Minggu, 19 September tahun 1948, putusan PKI kembali menyatakan bahwa Kiai Imam Mursyid tidak akan bisa pulang dan akan dijemput oleh Kiai Muhammad Nur, sepupu dari Kiai Imam Mursyid. Kiai Muhammad Nur diam-diam ia datang ke Goranggareng, sekitar 6 km dari pondok pesantren Takaran. Kiai Muhammad Nur akhirnya ditangkap oleh PKI. Pasukan PKI kembali ke pondok pesantren Takaran dan bersumpah akan membebaskan para kiai. PKI kembali menggunakan kata penjemputan. Kali ini mereka datang ke pondok untuk mencari Kiai Muhammad Tarmuji, adik ipar dari Kiai Imam Mursyid. PKI memintanya untuk datang berunding ke Goranggareng. Kali ini PKI gagal menangkapan Kiai Muhammad Tarmuji karena beliau sedang di luar pesantren Takaran. Karena kesal, PKI akhirnya menangkap dan membantai pengasuh lainnya. Seperti Ahmad Baidawi, Muhammad Maijo, Rofi Icip Tomartono, Kadimin, Rekso Siswojo, Hussein, Hartono dan Hadi Agdaba. Total kiai pesantren Takaran yang menjadi korban pembantaian PKI mencapai 14 orang. Mereka dibawa ke sumur pembantaian dengan cara diikat memakai tali bambu yang menyayat kulit mereka. Salah satu lokasi terjadinya pembantaian biadab PKI di sumur tua adalah di Desa Cigro, sebelah selatan Takaran, dan lebih tepatnya di belakang rumah warga non-PKI. Cigro hanyalah salah satu dari sekian banyak lokasi di wilayah
yang menjadi lokasi pembantaian kiai dan santri. Pada malam kejadian mengenaskan itu, terdengar teriakan disertai tangisan histeris. Santri yang tinggal di dekat sumur tua menyaksikan kekejaman PKI. Saat malam tiba, anggota PKI berkumpul di dekat sumur tua Cigro. Suara lantang pasukan PKI meneriaki para tawanan muslim tersebut. Mereka terbangun dan mengintip keluar kamarnya. Berbeda dengan pembantaian biasa di sumur Cigro, mereka tidak menggunakan sabit, senjata api, atau klewang. Saat itu, anggota PKI menggunakan pentungan sebagai senjata. Untuk menyiksa para tahanan, Kiai Imam Sofyanel menahan rasa sakit karena berulang kali dipukuli oleh anggota PKI, dilempar ke dalam sumur, dan dilempari benda keras dari atas sumur. Kiai Imam Sofyan mengumandangkan azan dari dalam air sumur Cigro. Saat itu, umat Islam mendengar azan yang diyakini merupakan suara Kiai Imam Sofyan dari pondok pesantren Kebonsari. Sakitnya tak tertahankan, namun kehidupan tampak seolah-olah ruh hendak meninggalkan raga setelah azan Kiai Imam Sofyan, dan akhirnya menjadi salah satu jenazah lain yang ada di dalam sumur. Di tempat yang berbeda dari sumur Cigro, kedua putra Imam Sofyan ternyata juga ikut ditangkap. Mereka adalah Kiai Zubair dan Kiai Bawani. Mereka juga menjadi korban pembantaian anggota PKI. Korban selain Kiai Imam Sofyan di sumur Cigro adalah Haji Adaba dan Imam Faham dari PSM Takaran. Imam Faham adalah santri Kiai Imam Mursyid Takaran yang ikut mengiringi gurunya ketika dibawa mobil PKI. Kejadian itu juga disaksikan Ahmad Idris, tokoh Masumi di desa Cigro, yang menyaksikan penjagalan PKI dari kejauhan. Idris mengatakan tawanan saat itu dengan kondisi tangan terikat dihadapkan ke arah timur sumur. Beberapa tahun kemudian, dibangun monumen untuk mengabadikan kejadian yang terjadi pada kiai dan santri. Tak hanya para kiai dan santri, tapi camat Takaran saat itu juga menjadi korban kekejaman PKI.